Halo semuanya, selamat datang kembali di Techonomics Conversation Channel dengan saya Siti dari Techonomics. Untuk hari ini saya ada special guest, salah satu senior di Techonomics. Kalau dalam bahasa gaulnya ya dedengkotnya Techonomics lah. Bu Erna Wahyuningsi. Halo Bu Erna. Halo, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Nah, sehat. alhamdulillah. Yang Nah, ini paling dia penting. nih, benar-benar. Nah, beliau ini senior di atas seniornya Techonomics. Nah, boleh ceritain dikit nggak Bu tentang pengalaman Ibu selama di Techonomics, kapan mulai start kerja dengan kita, dan sebagainya. Ya, memang senior, karyawan pertama ya. Malah mengalahin CEO-nya Techonomics. Betul, betul. Kalau CEO-nya Techonomics, belum ada CEO, kalian sudah di Techonomics ini. Harusnya sudah CEO-nya ini. Betul. Saya masuk di Techonomics tahun 1997, hampir 24 tahun. Wah, kayaknya aku masih kuliah deh itu. Enggak deh, aku udah kerja. 24 tahun. Wih, ternyata tua juga ya aku ya. Iya, betul, betul. Ada Pokoknya paling berasa. senior lah ya. Paling senior ya, dari karyawan pertama. Jadi pertama masuk jadi analis ini kemungkinan nggak tahu itu takdir atau nasib atau nekat ya, karena dari background nggak ada ngaruh sekali sama laboratorium. SMA IPS, kuliah ekonomi, kerja di laboratorium. Ternyata kadang manusia berencana Tuhan yang menentukan kan. Betul, Ternyata memang rezekinya di situ berarti ya Bu ya. Nah, untuk sekarang Ibu role-nya apa di Techonomics? Alhamdulillah dipercaya sebagai manajer laboratorium di Sangatta ya, di site. Udah 15 tahun. Wow, Udah lokasi udah lama juga ya Bu di site ya Bu. Gimana rasanya? Pertama saya nggak nyangka bisa tahan. Sama nggak kerasan. Jadi berharap suatu saat kembali. Tapi kesini kok nyaman ya. Jadi malah nggak kerasan lagi kalau sudah kembali papan. Benar sih, benar. Mungkin udah terbiasa dengan suasana yang sepi, malah lebih enak kali ya Bu ya. Betul. Bolehlah sekali-sekali ke kota. Nah itu kayak betul-betul kalau kita menikmati, kan nggak ada mall ya. Iya benar. Kalau hutan belum ada mall, jadi itu kenikmatan tersendiri kalau kita turun gunung itu kayak benar-benar orang dari hutan ke wow. Iya, Itu betul ada sih. kenikmatan. Kalau kita udah berposisi di kota kan udah tiap hari melihat seperti itu. Apalagi di masa pandemi sekarang yang benar-benar terbatas, sudah 1 tahun nggak keluar. Iya, benar. Betul. Benar. Oh, Bu, kan udah 24 tahun, terus 15 tahun di Sangatta, yang artinya berarti kan Ibu juga udah leader selama 15 tahun. Nah, ada tip and tricksnya nggak sih Bu untuk ngadepin staff-staff, anak buah, yang mungkin kan di antara semua nggak mungkin sama dong ininya gitu kan, perspektifnya pasti kan berbeda-beda. Nah, itu ada tip and tricknya nggak Bu yang bisa dibagikan ke kita-kita? Iya, karena masing-masing orang jangankan untuk sebuah perusahaan ya, untuk keluarga aja punya karakter beda-beda. Jadi yang pertama pastinya kita harus memahami karakter masing-masing staff. Kalau saya menempatkan diri saya bukan sebagai atasan dan staff atau kawan. Jadi kita sama dengan teamwork. Kalau kita sebuah teamwork, itu mereka punya rasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bukan saya sendiri yang memikul. Toh ada misalnya kebaikan dan keburukan dari perusahaan, semua kena. Bukan atas nama kamu siapa, Erna, Jerry, siapa, enggak. Tapi semua akan kena, kan itu atas nama Bapak Tiket. Iya, benar sih. Betul. Teamwork itu yang harus benar-benar kita terapkan. Terus yang paling penting lagi komunikasi, Bu. Komunikasi, kita jangan, memang ada, kita bisa menempatkan sebagai atasan, kita menempatkan sebagai teman. Jadi kalau ada masalah, mereka tidak segan untuk menyampaikan masalahnya apa. Iya. Jadi pada intinya ya pintar-pintar menempatkan diri lah ya Bu ya. Jadi mereka juga tidak merasa terlalu sungkan, betul. Tapi juga tidak terlalu merasa jauh. Benar, Jadi betul. harus disiplin, jujur, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Saya paling nggak suka. Jadi setiap hari saya sempatkan berapa kali ke lab, selalu mengontrol ini apa, kenapa nggak dikerjain, nunggu besok nggak bisa. Karena kita menjual jasa kan harus dipercaya sama customer. Dan hasil itu ditunggu. Kenapa harus tunggu? Pokoknya ada kerjaan, langsung kerjakan. Itu sudah. Kalau dibilang saya galak, ya. Mereka bilang Bu Era galak. Tapi selesai masalah, selesai. Iya, benar. Jangan menyimpan masalah. Jadi kalau memang ada masalah, saya panggil ke ruangan, masalahnya apa, selesaikan. Kalau masalah salah, saya minta maaf. Kalau mau kamu salah, saya tegur.
Udah. Dan Ya, yang kedepannya juga pasti lebih enak nantinya ya Bu ya, kalau memang semua masalah lebih cepat langsung diselesaikan. diselesaikan. Betul, benar. Jangan Benar. dibawa pulang, nanti kalau sampai sakit hati, kebawa dendam, aku dicegat di jalan. Iya. Ntar ditanya pulangnya lewat mana. Makanya itu. Jadi kalau ada masalah ya kalau saya salah minta maaf, kalau enggak, kalau kamu yang salah ya jangan sakit hati kalau saya tegur. Itu yang Iya, sering betul, terjadi. benar. Karena Nah, banyak orang kalau pengalaman paling challenging Bu selama di Techonomics itu apa? apa ya, yang pasti menghadapin karyawan yang multi talent itu tadi, yang multi apa namanya, ada yang emosian, Iya, ada yang betul. pendendam. Benar. Ya, itu challenge di situ yang kita harus bisa masuk dari sisi mana supaya kamu bisa happy dengan saya. Tapi saya memang selalu bilang jangan tertekan. Kalau kamu kerja harus enjoy, harus happy. Kalau kamu tertekan tidak nyaman, hakmu untuk mencari tempat yang lain. Iya, Ya betul. kan? Karena kehidupan kita sendiri yang ngatur. Kamu jangan merasa terbebani kerja di sini tertekan sama aku, enggak. Jadi kamu harus enjoy, harus happy. Itu challenge-nya kita yang membuat mereka merasa nyaman. Iya, karena kenyamanan itu yang paling utama sih ya Bu ya. Iya. Nanti begitu kita sudah ngerasa nyaman sih untuk bekerja, pasti akan lebih happy nantinya. Betul. Benar. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Bu ya. Nah, aku pengen suka sih nanya ini gitu, karena ini berhubungan dengan perempuan. Nah, kan sekarang Techonomics ini nggak cuma Techonomics sih, kalau aku lihat di industri manapun, wanita ini sedang dikedepankan gitu. Nah, Ibu sebagai salah satu woman leader, kira-kira menurut Ibu gimana, dan mungkin ada nggak quote atau kata-kata bijaksana, kata-kata mutiara lah, yang bisa Ibu sampaikan untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana? Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, karena saya perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Ya, karena perempuan bisa mengendalikan perusahaan, bisa mengendalikan rumah tangga. Multitasking. Ya kan? Betul, multitasking. Terus kelebihan dari perempuan, karena perempuan itu punya sisi keperempuanannya, itu yang bisa menciptakan lingkungan kerja nyaman. Ya, kan karena perempuan kan otak kanan kiri berfungsi semua. Kalau laki-laki hanya satu sisi. Betul. Jadi kalau ada masalah kan bukan hanya karena logika. Perempuan bisa menyelesaikan dengan masalah perasaan. Iya. Ya, itu contoh simpel. Sampai sekarang saya itu menerapkan warning ke bawah itu beribu kali mikir. Betul, benar. Dikasih kesempatan. Dan ternyata sampai sekarang juga kan banyak bukti bahwa leader di pemerintahan, di perusahaan juga dikendalikan oleh perempuan kan banyak. Betul. Makanya. Jadi kita harus semangat bahwa perempuan itu bisa seperti laki-laki. Ya, setuju. Karena emang perempuan itu memegang peranan penting sih di berbagai sektor ya Bu ya. Karena dengan ya diciptakan sebagai multitasking creator human, jadi ya memang kita harus bisa beradaptasi dimanapun. Iya. Oke, terima kasih loh Bu Erna sudah mau digangguin waktunya untuk Techonomics Channel. Mudah-mudahan sehat terus. Sudah bisa bertemu lewat Zoom ya. Ya, benar, betul. Ntar kita kalau yang lainnya kita off air aja. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Sehat selalu, stay safe. Amin. Salam buat semua Bu, dan untuk semua pemirsa Techonomics Channel, terima kasih untuk waktunya, dan apabila ingin mengenal lebih dekat dengan Techonomics, silakan visit website kami www.techonomics.net. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.